Halo guys, kali ini Mas Jim review kedatangan barang-barang yang cukup ya kayak kita repeat order lah teman-teman. Ini adalah karpet ataupun flooring teman-teman untuk teman-teman yang kira-kira gak mau ganti keramik tapi pengen dapat nuansa yang berbeda. Ini adalah nuansa kayu-kayuan tapi ternyata hanya menggunakan produk tekstil teman-teman. Apa aja sih? Kita langsung lihat aja. Kalau kalian udah lihat di thumbnail sama di video depannya, kalian udah tahu ya apa yang bakal gua bahas. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke videonya teman-teman. Jadi, pertama-tama kita ngomongin tentang harga. Berapa sih harganya yang bisa kita keluarin kalau misalnya mau buat ataupun ngelapisin kamar ataupun rumah kalian menggunakan karpet sintetis ataupun ini ya teman-teman ya. Yang pertama ini adalah bahannya PVC teman-teman. PVC flooring namanya. Kalian bisa lihat di. Nah, nanti barang ini gue masukin link deskripsinya, teman-teman. Jadi kalian cek aja di link deskripsinya untuk yang flooring yang ini, yang PVC, yang satu lagi untuk yang vinilnya. Ini bisa kalian lihat ataupun kalau kalian yang minat, kalian bisa lihat di link deskripsi. Oke, kita langsung bahas masing-masing teman-teman itemnya ya. Yang pertama untuk yang ini teman-teman harganya 7 ribuan. Jadi kalau sama ini harganya beda lah ya. Kalau ini jualnya per meter teman-teman. Dimana ini setengah meternya kurang lebih 25 ribuan. Kalau yang PVC ya teman-teman yang ini. Nah kalau yang ini, yang vinyl ini dia harganya di 7 ribuan per blok kayak gini ya. Nih kita langsung cek aja kira-kira worth it gak nih. Nih ya. Kita hitung dulu per blok ini kurang lebih panjang lebarnya berapa ya. Nah oke. Kita langsung ukur menggunakan meteran ini ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk panjangnya kurang lebih 90 cm, teman-teman. Terus untuk lebarnya itu di 15 cm. Jadi 90 kali 15 cm, teman-teman. Harganya di Rp7.000. Jadi kalian bisa ngepasin dari ukuran itu ke kebutuhan kalian di kamar kayak gimana. Nah, untuk nanti hasil pemasangannya nanti gue bakal kasih lihat ke teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari bahannya, nih ya. Ini PVC ini kayak gini bahannya teman-teman ya. Tuh. Kita pakai flash biar lebih kelihatan lah ya. Bentar ya, sebentar. Nah, ini teman-teman, itu kayak gini bentukannya. Jadi motifnya seperti ini, dia lebih timbul. Terus dia di belakangnya udah ada lemnya. Jadi nanti kalian bisa potong pakai cutter dan cara nempelnya nanti udah gua kasih lihat ya caranya gimana. Ini nih kalian bisa lihatin dulu. Oke, jadi pas udah dilihatin, kalian lihatin, nih dia kan dibuka aja ini udah ada lemnya. Makanya mungkin harganya lebih mahal karena lebih praktis. Sedangkan untuk yang PVC ini teman-teman, nih bahannya kayak gini, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Tuh, beda ya, ini tebel, tuh ya, dan ini tipis tuh. Oke, kalau misalnya kalian penasaran bedanya berapa, gue udah punya ini teman-teman. Kaliper ataupun jangka sorong ini bisa ngukur ya setipis mungkin, jadi sampai mili ya. Kita nolin dulu terus kita ukur kurang lebih berapa sih gitu ya. Nih oke, yang ini 0,47 mili ya tuh, 0,47 mili. Nah untuk yang ini kita ukur 1,5 cm ya tuh teman-teman, sorry 1,5 mili teman-teman atau 1,75 mili itu kurang lebih untuk tebalnya. Jadi kalian bisa ngira-ngira ya bahwa kalau yang ini lebih tebal dan mungkin lebih enak dipakai dan teksturnya pun cenderung lebih oke sih teman-teman tuh ya. Dan cara penampilannya ataupun pemasangannya lebih mudah. Kalau untuk teksturnya ini kayak gini teman-teman tuh ya. Jadi dia bukan tekstur di kayunya tapi tekstur yang emang di bahannya, dia bentuknya kayak
gini ya, gerombal-gerombal gini teman-teman, ataupun gelombang-gelombang gitu ya tuh. Sedangkan yang ini teksturnya pas di kayunya tuh, jadi lebih kelihatan asri dan kelihatan bagus lah ya. Nah, kayak gitu. Dari harga udah dapet, dari bentuk udah dapet, terus dari tekstur udah kalian lihat. Nah, dari pemasangan ya kita lihat kalau yang ini teman-teman, ini hanya menggunakan ini ya, lem. Jadi dari lem ini kita masukin langsung udah nempel, udah bisa dipakai. Oke, untuk cara masangnya gini guys, tuh tinggal dibuka aja plastiknya, terus ditempel ya. Tuh. Udah ada lemnya, jadi teman-teman tuh nempelnya gitu aja. Tinggal disesuaiin, diratain, dia udah nempel ya. Tuh. Nah, itu teman-teman, mudah kan? Kalau yang satu lagi itu yang PVC itu cara penempelannya gampang juga teman-teman, dia tapi harus pakai double tip teman-teman. Jadi pakai double tip entah di ujung-ujungnya sama di tengahnya. Nah, nanti baru kalian tempelin aja. Bedanya gitu karena ini udah dapat lemnya dan harganya mungkin memang lebih mahal yang ini sih teman-teman. Sedangkan yang ini kita harus menggunakan double tip. Jadi keluar kocek tambahan untuk beli double tip. Nah, untuk pemasangannya kurang lebih hasilnya kayak gimana? Kita lihat ya, kayak gimana aja hasilnya. Oke teman-teman, nah ini untuk yang tadi, yang PVC, kayak gitu ya teman-teman kalau dipasang. Nih, kita pakai. Nah, kalau dipasang kayak gitu, lihat ya, kondisinya, warnanya, terus hasilnya. Dan karena dia lebih tipis teman-teman, tuh, ini kan pakai double tip ya, dia lebih gampang untuk nyesuaiin ke pintu. Jadi nggak rusak tuh ya. Tapi ya kondisinya dia lebih tipis aja. Jadi kalau misalnya dia ketarik dikit bisa gampang robeknya gitu teman-teman. Jadi hati-hati saat pemasangannya. Nah, untuk yang ini teman-teman, yang vinil ini kayak gini. Nah, ini kita kasih tahu cara motongnya. Tuh ya. Dia pakai cutter aja. Tuh, udah bisa dipotong ya. Jadi mudah banget untuk motong bagian ininya. Cuma karena dia lebih tebal aja ya. Jadi kalau untuk ke pintu ini nyesuaiinnya ya kalian harus ngepas-pasin lah ya gitu ya. Tapi aman aja ya, ini ditutup dibuka tuh. Cuma yang rada seret aja sih teman-teman. Tuh. Kalian bisa nyesuaiin nanti sama ukuran pintu bagian bawahnya mungkin bisa ya ibaratnya dinaikin dikit lah gitu ya. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman. Tuh ya. Dilihat teksturnya dan warnanya lebih oke sih. Oke, kalau kalian nanya ke gua kira-kira gua pilih yang mana? Yang pertama yang kayak gini teman-teman, yang vinil gini ataupun yang PVC. Sebenarnya itu depend on kalian ya. Jadi kalian pengennya yang kayak gimana? Emang yang tipis terus motifnya kayak gitu, atau yang lebih tebal dan motifnya lebih timbul, karena harganya pun emang bedanya cukup jauh. Tapi kalau misalnya kita hitung-hitung teman-teman, lebih ya bukan lebih untung lah ya, tapi emang harganya worth it-nya segitu teman-teman. Apalagi kalau yang pakai yang PVC tadi kan harus beli double tip juga ya, jadi ada ongkos tambahan untuk masangnya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang ini pun masangnya mudah, yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini pun masangnya lebih mudah dan udah ada lemnya, tapi emang harganya mungkin lebih mahal karena emang kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau yang PVC harganya lebih murah, masangnya pun sebenarnya susah-susah gampang. Jadi kalau kalian yang udah biasa pasti ngomongnya gampang, tapi kalau yang belum ya susah karena kalian harus pakai double tip. Terus dia ya kalau kalian tarik dikit atau apa bisa robek. Ya, gimana kalian? Kalian bisa nilai, dan kalau kalian emang minat antara yang ini ataupun PVC yang tadi, kalian bisa cek aja di link deskripsi, kalian beli aja, tapi sebelum itu kalian ukur dulu dari yang tadi, untuk pintu, bukaan pintu yang paling bawah, terus yang kedua adalah ukuran dari kamarnya, jangan beli mungkin kekurangan lah ya, kalau lebih masih oke lah, tapi jangan sampai kekurangan. Dan untuk yang tebal tadi paling penting teman-teman, takutnya nggak bisa dibuka, nggak bisa tutup, jadi kayak ya jelek aja, nggak estetik gitu loh ya. Harusnya semuanya full karpet ataupun full kayak gini, kayu-kayuan, jadi bolong gitu loh. Nah, kayak itu gimana kalian sih? Oke. Oke, kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan juga subscribe channel ini. Dan ya teman-teman kalau bisa share ya, karena biar gue semangat untuk buat video-video di channel ini. Oke, sekian dulu dari Mas Dim Review. See you on the next content. Bye-bye.